Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Abdurrahman Rozi MPD, pengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Campaka, Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran mengenai materi teks biografi. Pembelajaran teks biografi berlangsung di fase E. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menulis teks biografi berdasarkan tokoh biografi yang ada di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran kali ini, teks biografi berbasis pendekatan kontekstual yang nantinya peserta didik akan menyusun teks biografi dan dituliskan menggunakan media atau aplikasi Canva. Pembelajaran teks biografi biasanya mengangkat para tokoh yang sudah familiar dan tak asing lagi oleh semua kalangan. Bahkan bisa ditemukan dari berbagai media. Tokoh-tokoh tersebut baik biasanya ditemukan dari kalangan pengusaha, artis, pemerintahan, tokoh pendidikan, tokoh pahlawan, dan lain sebagainya yang memang sudah familiar dan terkenal. Namun pada kesempatan kali ini pembelajaran teks biografi menggunakan pendekatan kontekstual. Artinya, saya bersama siswa mengumpulkan informasi tentang tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekitar yang bisa diangkat menjadi tokoh biografi. Baik itu dari pengusaha, petani, pegawai pemerintahan, dan lain sebagainya. Dalam pengumpulan informasi mengenai tokoh biografi yang akan diwawancara, saya melibatkan peserta didik bersama-sama untuk mencari isu-isu atau informasi mengenai tokoh yang bisa diwawancara yang kemudian saya sesuaikan dengan jurusan mereka. Di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur ada 5 jurusan. Yang pertama ada jurusan AT, Agribisnis Tanaman. Kedua, jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. Jurusan yang ketiga, PPLG, Pengembangan Perangkat Lunak dan JIM. Jurusan keempat, TO, Teknik Otomotif. Dan jurusan yang kelima ada PM atau Pemasaran. Pembelajaran teks biografi ini disesuaikan dengan kelima jurusan tersebut. Contoh, misalnya peserta didik yang berada di jurusan pemasaran, maka saya bersama peserta didik mengumpulkan informasi mengenai tokoh yang bisa diwawancara dan berada di kalangan pengusaha wirausahawan. Sedangkan siswa-siswa yang berada di jurusan agribisnis tanaman, maka saya bersama mereka mengumpulkan informasi mengenai kemungkinan tokoh yang bisa diwawancara yang berada di bidang pengusaha, petani, ataupun para pegawai yang berada di instansi pertanian. Jurusan yang ketiga, misalnya jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis, maka saya bersama peserta didik mengumpulkan informasi tentang tokoh-tokoh yang bisa diwawancara yang berada di kalangan pegawai pemerintahan, baik itu guru, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan pegawai pemerintahan lainnya. Sedangkan jurusan yang keempat, jurusan Teknik Otomotif, maka saya bersama siswa yang berada di jurusan tersebut mengumpulkan informasi tentang kemungkinan tokoh yang bisa diwawancara yang berada di kalangan otomotif, seperti orang-orang yang bergerak di bidang teknik otomotif, orang yang membuka bengkel, spare part, dan lain sebagainya. Kemudian jurusan yang kelima, jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan JIM, maka saya bersama peserta didik yang berada di jurusan tersebut mengumpulkan informasi mengenai tokoh yang bisa diwawancara yang berada di bidang teknisi komputer, guru pengembangan perangkat lunak dan JIM, maupun konten kreator. Untuk lebih tahu proses pembelajarannya, yuk kita simak proses pembelajaran teks biografi dengan pendekatan kontekstual dan memanfaatkan aplikasi atau media Canva. Silakan disimak.
Nah, berikut ini salah satu tokoh yang diangkat oleh peserta didik, yakni dari kalangan seorang guru yang diangkat oleh siswa-siswi jurusan manajemen perkantoran layanan bisnis. Di sini mereka mendapatkan inspirasi dari ibu gurunya bahwa untuk menuju sukses itu ternyata tidak mudah, membutuhkan rintangan dan lain sebagainya. Dan yang paling mengesankan bagi mereka adalah mereka bisa menemukan itu dari orang yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, yaitu tadi ya, dari gurunya, dari pengusaha yang ada di lingkungan sekitar, dari konten kreator, dari petani, kemudian dari teknisi otomotif dan lain sebagainya. Pembelajaran teks biografi berbasis pendekatan kontekstual dan menggunakan aplikasi Canva membuat peserta didik tidak hanya mengetahui tentang keilmuannya saja, baik itu tahu tentang teks biografi ataupun bisa menuliskan teks biografi, tapi yang paling penting mereka mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dari sebelumnya, di mana sebelumnya peserta didik mendapatkan informasi tentang tokoh-tokoh yang memang sudah terkenal, tapi kali ini mereka bisa mengetahui tokoh-tokoh inspiratif dari orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya, yang bahkan tidak terkenal, tapi mereka mengenalkan kepada dunia bahwa banyak yang bisa menginspirasi mereka, salah satunya dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Tidak hanya ilmu yang mereka dapatkan, tapi mereka juga bisa mendapatkan praktik pengalaman dari para tokoh-tokoh yang mereka wawancara, dari seorang petani yang sukses, dari seorang pengusaha, dari seorang pegawai pemerintahan. Dengan adanya pendekatan kontekstual, peserta didik bisa mendapatkan pengalaman hidup, perjuangan hidup dalam meraih kesuksesan dan cita-cita maupun prestasi. Itu lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik karena mereka dapatkan dari tokoh yang sangat dekat dengan lingkungan mereka, baik itu bisa jadi orang tuanya, baik itu saudaranya, gurunya, ataupun tetangganya dari berbagai kalangan. Selain daripada itu, kreativitas mereka dalam menuangkan tulisan saya fasilitasi menggunakan teknologi aplikasi Canva, di mana siswa bisa bebas berekspresi menggunakan beragam fitur-fiturnya maupun template-template yang secara bebas bisa mereka pilih, yang kemudian pada akhirnya mereka bisa membuat tulisan teks biografi yang diangkat dari tokoh yang dekat dengan kehidupannya, yang bisa menginspirasi dan memberikan pengalaman hidup dalam meraih kesuksesan bagi mereka, serta mereka bisa menuangkannya menggunakan memanfaatkan kemajuan teknologi dan menjadilah sebuah karya produk teks biografi yang menggunakan template aplikasi Canva. Mungkin itu saja praktik baik pembelajaran kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.